beda. Nah, sebenarnya dua produk itu memiliki peran yang berbeda, Pak. Untuk tadi yang dijelaskan tadi, ini kan ada aerob sama anaerob, Pak. Nah, kalau untuk BK itu lebih ke aerob, Pak, ataupun untuk lahan terbuka. Kalau untuk anaerob itu lebih ke E4. Maaf ini nyebut produk ya, Pak. Orang BK nggak ada ya? Di situ Bayar. Nanas dan aerob itu fungsinya berbeda. Kalau Bapak memakai E4, berarti fermentasinya harus tertutup atau ditutup plastik ataupun gentong itu ditutup. Tapi kalau untuk BK itu bisa diaplikasi langsung di lahan, Pak, karena dia prosesnya aerob atau itu oksigen, Pak. Itu ya. Terus untuk suburan tanah selain kompos dari PT kami itu kita dikembangkan, Pak. Itu saya sumber atap buat, Pak. Nah, ini salah satu sumber atap buat di mana atap buat ini adalah sebagai substitusi atau pengganti tambahan pupuk kandang, Pak. Jadi jika Bapak memakai pupuk kandang itu bagus, Pak, sangat bagus di lahan. Tapi jika Bapak tidak memiliki pupuk kandang atau pengolahan lahannya terlalu cepat, bisa disubstitusi pakai Anderson Huma Pro ini, Pak. Dia kandungan asam fumat. Nah, tadi kan sumber untuk humus tanah itu ada bahan organik seperti kompos, pupuk. Nah, untuk sumber yang kedua yaitu sumber humat, Pak. Yaitu asam humat. Nah, asam humat itu ini bentuknya granul, Pak. Nah, ini bisa aplikasi tabur ataupun aplikasi kotor. Nah, ini fungsinya untuk menambah humus tanah lagi, Pak. Ini kandungan asam humat 70%, Pak. Jadi ini untuk aplikasi tabur dan kotor. Nah, di sini juga kita ada sumber primat dalam bentuk sulfat, Pak. Di sini ada namanya Anderson SD. Ini kadar asam humatnya dia 99% plus itu hormon. Jadi tanaman Bapak yang kecil, mungkin kalau mau ditambah dengan humus yang ada itu hormonnya ini tepat, Pak. Ada Anderson SD, Pak. Ini aplikasi kotor dan semprot. Nah, satu produk beda aplikasi, beda respon, Pak. Kalau dikocor, dia tambah tinggi, Pak, tanaman. Kalau disemprot, dia makin melebar tanaman atau tunas-tunas samping akan semakin banyak, Pak. Karena yang berperan di situ adalah sulfatnya, Pak. Dan di asam sulfat itu, secara teori itu tetap ada kandungan asam amino. Tapi dalam jumlah kecil, Pak. Itu jadi dua sumber tadi, Pak, tanah humus. Yang pertama, sumber organik ataupun dari hewan, Pak, yang di situ seperti kompos, pungit. Yang kedua adalah sumber umat, Pak, yaitu asam umat, Pak, seperti yang di depan ini, Pak. Nah, nambahkan aja ya, sampaikan Mas Wahyu tadi. Ada yumin, asam umat. Nah, saya mau cerita ini bukan bahasa planet, Humato EDG. Itu maksudnya ini disperse granul. Bahasa di Hatiluwe itu, jadi kalau kena rata-rata, kena air, dia akan hancur jadi ribuan partikel. Itu sudah diserap sama tanaman. Itu pertama. Yang kedua, menambahkan aja, ini saya tidak mencontoh mengadopsi yang ini ya, iklan-iklan yang ada di ini ya. Tapi saya sampaikan bahwa apapun pupuknya, ya, apapun pupuknya, kalau dicampur dengan ini, dia akan dilapis dan dirubah menjadi bentuk kesedihan. Siap tadi. Saya ini Mas ya, Yontewu bikin brosur ini dulu sampai 3-4 kali. Oh, boleh penerjemahkan. Ini kan produk Amerika ya. Jadi saya menambahkan nafas itu aja. Jadi asam humat itu secara material ada dua, Pak. Mas ya. Satu dari natural source, dari sumber alami. Jadi yang ini sumber alami dari batuan lenatif. Batuan batu bara.
yang diproses. Untuk Bapak dikit kan ngomong batu bara muda banyak mengandung zat organik. Main masalah batu bara jongkir langsung ambil batu bara jadi keruit di proses. Nah ini namanya yang dari batu aktif. Dia karakternya Fatimah semua karakternya mirip sama SP36 PSP P25 fosfor. Apa itu? Fosfor karakternya kan proses mineralnya lama. Satu. Yang kedua, kita mau mupuk SP, 1 kintal, 2 kintal, 3 kintal, cara apapun, yang terserap mati, tetap sepertiga. Ya, ingat-ingat ya, tetap sepertiga. Karena rumus tekniknya seperti itu. Ini bisa seperti itu. Dia akan tetap ada di situ. Itu yang dari sumber alami. Yang kedua, jadi panjenengan di lapangan akan ketemu akan humas yang dari non natural utus. Dari biasanya dari sampah, penjambut. Ini dimasukin. Cara teorinya masukin ke semacam flipchart sentrifuge, diaduk, pakai RPM di atas 1000-2000 RPM. Ketemulah ekstrak. Makanya di lapangan juga ada humas yang lain. Tapi biasanya kalau yang model ini kandungannya kecil. Boleh diaduk. Sama yang penyakit saya yang Andersen, Bumakro, Bubitiksi. Nah, yang satunya ini Anderson, Bumakro, Chemicals. Sangat penting ya. Saya sendiri juga kalau gitu, mereknya kok susah banget loh. Dari sana nih, aku pengennya merek ini. Kok kita ngawal, tanah irang ngawal, kita sudah ngomong Chemicals itu dari terkenalnya cuma Anderson. Padahal kalau ini coba aku jalurin tepuk Pak Didi. Nah ini di bungkusnya kan ini Chemit SG. SG itu kalau bahasa tetap milenial adilin SG soluble values ya. Kenapa mana Pak? Ya nanti yang itu selalu granul itu larut. Nah ini untuk buktiin aja ya. Terus kalau kita biarkan 1-2 menit ya. Kalau kita kocok, tapi intinya dia akan jadi satu larutan yang menyatu. Dan ini bisa dengan dipakai drip, spray pakai tangki, pakai apapun tidak akan umpat. Dan Mas Wahyu saya juga sampaikan ini berhari-hari bahkan sampai 6 bulan sih. Iya Pak. 6 bulan. Kita diamkan aja. Boleh nggak menggap. Ya. Jadi ini yang dari bataran aktif. Ini yang Mas Wahyu cerita akan berupa tadi. Dan ingat kalau yang granul Pak itu masih mengandung potasium humat 8,9%. Apa mana potasium? Maksudnya kalau bahasa kita dia dulu potasium humat itu kalium tersedia Pak. KCl lah. Jadi itu masih ngandung 8,9%. Kalau ini mengandung 12-14% potasium humat. Kalium cair. Kalium yang kalium organik yang kita pesan. Makanya untuk beberapa kawan tertentu jaslung, padi, termasuk juga cabai, ini Mas Arif dikai campuran supaya nambah sesuai fungsinya kalium. Kalium ya, bukan kalsium ya. Oke, lanjut Pak Bayi. Well, jadi tadi ada tambahan dari itu Bapak-bapak
Mas Kedoyo. Jadi kita ada dua, Pak. Jadi yang satu itu asam humat super disper atau pecah serigi, Pak. Jadi ini tujuannya untuk menggeburkan tanah, lebih ke tanah, Pak. Nah, yang satunya itu solup. Solup ini lebih ke tanaman. Jadi untuk yang Huma Prodigi ini karena dia disper, jadi aplikasinya itu tabur ataupun kocor. Kalau di spray biasanya karena dia larutnya pecah ribu Pak masih ada sumbatan. Nah kalau untuk yang SG itu aplikasinya kocor dan spray karena ini stoluk 100%. Dan di situ kandungannya juga lebih tinggi Pak 99%. Stoluk. Jadi kita aplikasi spray, drip, ataupun kocor lewat air. Ya aplikasinya lebih simpel. Nah, untuk yang gigi ini, Pak, dia bisa juga dicampur pupuk, terutama untuk tanaman jagung, Pak. Tanaman jagung kita kan sekarang kendalanya adalah bule, Pak. Nah, bule itu sebenarnya disebabkan oleh pH tanah yang sangat drop ataupun sangat turun, Pak. Karena petani jagung di wilayah kita, Pak, itu kebanyakan menggunakan pupuk urea. Sebenarnya kan jagung itu harus seimbang Pak antara urea, fosfat, kalium, apa nitrogen, fosfat, kalium. Nah kalau di kita ini jagung itu kan banyak urea yang paling banyak dicari Pak. Sedangkan urea itu menurunkan pH tanah Pak. Maka dari itu jagung itu gampang bule Pak. Nah bule jagung itu beda dengan bule cabai. Kalau bule cabai itu virus. Pembawanya adalah hama Bemisia tabaci, Pak. Tapi kalau di bule jagung itu adalah jamur, Pak. Pembawanya adalah Philippines sporae. Itu adalah jamur yang menginfeksi bagian daun. Makanya kalau Bapak nyepray jagung yang bule, jangan bagian atas, tapi bagian bawah daun. Nah, itu penyebabnya adalah pH tanah Bapak yang drop. Jadi kalau ingin menstabilkan pH tanah, kalau sebelum ada tanaman bisa kita tabur pakai yang namanya tabur pertanian ada dolomit Pak. Tapi kalau ingin menstabilkan pH tanah setelah ada tanaman, itu bisa Bapak pakai Huma Prodigi Pak. Jadi ini diaduk dengan pupuk. 1 kintal pupuk, kimia, urea poda, urea atau fosfat ya Pak. Ini 1 kilo. Diaduk. Jadi nanti pas ditabar di tanah, itu tanahnya tidak terlalu makam. Urea juga terserap sempurna. Makanya tadi Pak Didik bilang, ini adalah untuk mempersiapkan pupuk itu menjadi siap saji atau kita sering sebut booster pupuk Pak. Nah ini booster pupuk kimianya Pak. Nah ini itu untuk sumber humat Pak. Jadi sumber untuk humus tanah atau kesuburan tanah yang pertama tadi Pak saya ingatkan ada dari bahan organik Pak, yaitu seperti kompos ataupun koe ataupun bahan-bahan organik yang lain Pak. Nah yang kedua itu ada sumber humat. Nah, sumber humat itu kalau dari kita ya ada yang namanya asam humat. Nah asam humat ya ini Pak, Huma Prodigi dan Kamet XG. Ini untuk